Oke, malam ini saya kehadiran seorang scholar Aceh yang saya pikir cukup produktif, menulis, mengembara, Barskan Kamil. Alhamdulillah. Ya. Barskan Kamil baru pulang dari Turki atau sudah berapa lama dari Turki? Mungkin sekitar saya pulangnya 2022 akhir. Berarti menuju 3 tahun ya. Ya, 3 tahun di Aceh sekarang. 3 tahun. Di Turki berapa lama, Barskan? Saya berangkat itu dari 2018, berarti sekitar 4 tahun lah di sana. Kuliah di kampus apa di Turki? Kampus Ankara Haji Bayram Veli University. Ini kok kenapa bisa ke Turki? Apa karena ada romantisme sejarah, ada motivasi yang lain? Sebetulnya kalau bisa di track sejarah saya ya. Ya. Saya ngajar beasiswa itu banyak sebetulnya. Ngajar mungkin bisa ditotalkan ada 9 kali lah. Ada beberapa negara, tapi kemudian alhamdulillah rezeki saya ke China dan Turki. Tapi saya pertimbangkan lagi comparison, membandingkan antara keduanya. Nah, akhirnya saya pilih Turki. Apa karena foods ya, makanan yang Turki yang enak sekali ya? Sebetulnya lebih ke studi, target studi. Jadi cocok ke Turki ya. Alhamdulillah saya milih ke sana. Kuliah jurusan apa di Turki? Politik, tetap saya nyambungnya ke politik tetap. Turki mirip gak dengan kehidupan di Aceh? Oh, beda sekali. Agak jauh sebetulnya, agak jauh dari segi makanan juga jauh, iklim jauh, ya kebiasaan kita juga agak sedikit berbeda kan. Dia lebih sekuler atau lebih konservatif, lebih agamis? Sekuler, dia terpilah-pilah sebenarnya. Ada sekuler, ada agamis, ada konservatif, ada moderat. Sama sebetulnya hal seperti kita sebetulnya ya. Nah, ngomongin Turki ya dengan Aceh, Ya. itu unik sekali ya. Saya baca beberapa buku sejarah pertengahan abad ke-16, Aceh sudah berhubungan dengan Turki. Ya. Kita tahu sejarah ada Secupa misalnya ya, Les Secupa gitu. Bang Ruskan Kamil di Turki itu ketemu dengan Turki, orang Turki tahu nggak bahwa mereka punya sejarah yang lama dengan Aceh? Mungkin ya. Kalau mereka memahami sejarahnya Ottoman, mungkin akan banyak yang tahu. Tapi kalau kebanyakan di mereka itu kan lebih ke sejarah nasionalisme. Oke. Ya di sekolah itu sekolah nasionalisme. Kecuali ada yang ngambil part-part ke subjek ke Ottoman. Nah mereka akan trace, akan cari, dan mereka akan menemukan bahwa Ottoman itu pernah koneksi ke wilayah terjauh. Wilayah terjauh itu wilayah kita di Aceh. Tapi saya pernah pengalaman itu ke Istanbul, satu museum maritim lah. Itu terdapat satu peta yang mungkin ketika kita kunjungi kita lihat di dinding itu terdapat satu map peta orang ya dari Ottoman sendiri datang ke Aceh. Berarti kunjungan kalau misalnya orang Turki berkunjung ke museum itu ya kemungkinan mereka akan tahu juga bahwa orang Turki ada koneksi ke Indonesia atau ke Aceh khususnya. Jadi imajinasinya tidak sekental di Aceh ya? Enggak, jauh. Kalau di Aceh kan kita kemana-mana pasti orang ingat mereka punya hubungan dagang, punya hubungan politik dengan Turki, terutama dengan simbol meriam Lale Secupa. Nah, Lale Secupa ini space ini di Turki cukup booming sejarahnya atau gimana? Market Turki sendiri sebetulnya ketika masa saya ya, ketika saya di sana tidak banyak juga yang tahu. Mungkin koneksi terjauh, mungkin Asia Tenggara dan sebagainya. Nah, ketika mereka mendalami, mereka akan tahu. Tapi mungkin akan sedikit berbeda di masa sekarang, di mana koneksi antara pemerintah Indonesia dan Turki yang semakin menjalin erat. Ya, ada dua kunjungan yang saling berbarengan tiap tahun. Nah, nostalgia ini kan yang akan digaungkan lagi. Nah, mungkin masuk ke media-media Turki dan mereka lebih ini sekarang lebih memahami atau lebih mengenal ya Indonesia. Pernah suatu ketika ya mohon maaf lah, misalnya ketika saya ke kampung-kampung dan sebagainya, ada yang nanya asal dari mana, asal dari Indonesia. Mungkin salah satu beberapa ibu-ibu yang sudah renta tua itu di desa-desa. Ya di desa-desa jadi mereka tidak ada imajinasi khusus tentang Indonesia. Jadi saya harus menjawab bahwa Indonesia itu dekat Jepang karena mereka lebih mengenal Jepang ya. Dan Korea ya karena mereka punya satu program pada masa itulah, membantu pada suatu masa membantu Korea Selatan. Nah, ngomong-ngomong kuliah di Turki ini, beda nggak sistemnya dengan Indonesia? Saya kan S1 di Aceh, S2 ke Turki ya. S2 ke Turki. Tapi sempat ketemu di Yogyakarta. Artinya Bariskan juga punya pengalaman nasional. Nah, ini kalau dikomparasi pengalaman di Indonesia dan kemudian bertanding di Turki, kuliah di Turki, beda nggak sistem pendidikan? Sistem pendidikan, waduh saya nggak bisa membandingkan juga ya. Tapi mungkin pengalaman saya mungkin saya bisa share. Misal contoh, ketika saya ngambil mata kuliah, mereka mereka ngasih list, kemudian kita memilih dengan total ada sekitar 7 kalau nggak salah, dengan total SKS berapa atau 21, kalau kita harus habiskan.
habiskan dengan minimal IPK itu 3. Kalau nggak mencapai IPK 3 itu kita nggak bisa ngambil tesis. Nah di tesis itu, nah kita konsul, kita cari supervisor, kemudian kita tanya contohnya cocok nggak atau judulnya cocok. Kalau nggak cocok dia nggak akan terima. Dia akan kasih atau menyarankan ke supervisor lain. Nah di sini dia digembleng. Ketika saya itu satu supervisor, jadi beliau yang membimbing saya dan menggembleng saya gitu. Nulis apa tempo hari? Tempo hari saya menulis tentang bantuan kemanusiaan Turki di Indonesia. Itu dalam konteks frame Aceh, konteks Aceh. Ya, apa positif impactnya ke Indonesia dan apa positif impactnya ke Turki. Jadi pakai konsep teori yang diajarkan di ya. Nanti ada diplomasi, ada runutannya humanitarian diplomasi ya. Politik, dalam konteks politik ya. Ya. Nah setelah kuliah, saya dengar Marsan juga sempat keliling jalan-jalan untuk menikmati Turki ya. Ya. Itu kalau dari antar distrik Turki itu transportasinya mudah atau gimana? Kalau secara transportasi itu mudah ya, maksudnya kalau di kota-kota besar itu ya pasti ada kemudahan ya. Tingkat keamanan juga sebetulnya bagus sebetulnya, tidak ada masalah. Tapi mungkin di perbatasan itu mungkin agak sedikit lebih ketat. Tapi saya pernah nyoba ke wilayah Suriah itu sekitar wilayah Hatay sekitar 70 km dari Aleppo sebetulnya. Nah, kita datang pertama ya mungkin agak sedikit was-was juga kan. Tapi sempat kita diwawancari oleh polisi ya karena mungkin kami tidak familiar, sedikit celingak-celinguk dan sebagainya. Ditanya dari mana, ketika kita menampilkan card bahwa kita adalah mahasiswa, ya akhirnya ya bebas, ya itu. Nah tadi yang ngomongin sejarah nasionalisme Turki ya, itu pasti sangat berbeda dengan sejarah Ottoman ya. Ya. Artinya menjadi satu segmen kebanggaan sendiri yang diajarkan di sekolah. Ya kita tahu kalau sejarah nasionalisme beridentik dengan Kemal Atatürk ya. Ottoman. Apakah ini diajarkan karena memang Turki baru kemudian mencoba melupakan Turki lama, atau Ottoman justru juga masih dimiliki sebagai penyelesaian orang Turki seperti orang Aceh menyelesaikan tentang Turki? Mereka sebetulnya memisahkan antara kisah lama dan kisah baru. Oh gitu, punya space. Mereka menghormati sejarah lama dan akan merenungi, yang kemudian ada juga yang mungkin akan perhatikan dengan nuansa lama. Dan mereka juga sebetulnya sudah selesai dengan problematika nasionalisme baru. Nah, misalnya ada tokoh-tokoh figur nasionalisme baru di ruang presiden misalnya, ya kan. Dan mereka perdebatan tokoh-tokoh baru dan lama itu juga udah selesai sebetulnya. Jadi politiknya lebih cair ya, lebih harmoni ya. Iya, politiknya sebetulnya pertarungannya keras, tapi agak sedikit luwes sebetulnya. Open minded mungkin bisa saya katakan ya. Dalam konteks Ottoman, punya museum nggak khusus Ottoman itu? Jadi orang-orang ingin melihat bagaimana Ottoman itu menjadi satu simbol peradaban selalu. Di Turki punya museum khusus Ottoman atau? Sangat banyak museum. Ya, dan itu museum itu bisa diakses. Selama kita menjadi mahasiswa di Turki ya bebas saja, free. Ya. Karena tadi kan kita ngomongin bahwa hanya fragmentasi sejarah Ottoman yang memang punya relasi dengan Aceh begitu ya. Artinya museum bisa menjadi suatu alat lorong masa lalu untuk belajar begitu. Malah saya sendiri pengalamannya lebih banyak saya mengunjungi Museum Romawi malah. Oh ya? Iya. Yang jarang maksudnya kita dengar di Indonesia kan. Museum Romawi banyak di tiap wilayah-wilayah itu ada museum tentang yang menjelaskan tentang Konstantin ada salah satunya. Terus sebelum itu ada kota-kota kuno. Misal contoh saya ke Antalya itu ada 33 titik kota kuno. Jadi selama menyesuaikan akses dan sebagainya, saya kunjungi sampai 3 atau 4 wilayah kota-kota kuno gitu. Jadi sempat keliling ke kota kuno Turki tadi itu. Alhamdulillah ada sekitar mungkin 60-70%. Alhamdulillah saya pernah kunjungi. Ya di sela-sela waktu ketika saya bosan atau sebagainya, mungkin budget mencukupi, saya ajak teman satu sharing budget dan sebagainya, kita berangkat. Fresh experience, itu salah. Fresh experience, rich experience ya. Kayak yang mungkin tidak dimiliki banyak orang ya. Ya, alhamdulillah lah. Untuk makanan Turki. Makanan mungkin sebulan pertama itu memang mungkin ekstra adaptasi ya. Tapi kan kita nonton di YouTube itu makanan yang Turki enak-enak ya. Perpaduan antara Asia Tenggara. Mungkin rempahnya beda dan mereka kebanyakan makannya roti dan daging khususnya ya.
berbeda jauh dengan kita yang selalu makan nasi. Mahasiswa Aceh Turki ramai. Pada masa saya itu ramai. Mungkin sekarang saya update lagi. Masa saya itu mungkin ada 100-an gitu. Terbagi dari S1, S2, S3 dan ada pesantren khusus kan, pesantren Sulaimania namanya misalnya itu. Oh, pesantren Sulaimania. Ya, ibaratnya tradisional lah di sini. Kalau untuk flight ke Turki dari Aceh itu harus ke Jakarta dulu atau bisa lewat KL? Dulu ketika beasiswa saya itu kan mereka bisa memberi option ya. Saya minta lewat KL waktu itu. Karena kemudahan jarak sebetulnya saya berangkat itu via KL, tapi saya pulang tahun 2021 itu saya coba via Jakarta, sebenarnya sama aja. Oh gitu. Membandingkan. Berapa kos untuk flight ke Turki biasanya? Flight ke Turki pada masa saya itu PP 10 12, saya nggak tahu lagi sekarang nggak update. 10 sampai 12 juta ya. Mungkin dengan musim-musim tertentu 6, 7 atau sebagainya. Tapi dengan beasiswa yang diberikan kan cukup untuk bolak-balik ya? Iya, alhamdulillah kalau beasiswa itu kan disupport keberangkatan sama kepulangan. Oke, Bang Rizkan, kalau kita ngomongin sejarah Turki ya, di Aceh sendiri cukup banyak bekas-bekas kemudian penjelasan tentang Turki di Bitai misalnya, kemudian di salah satu di Penayung itu ada Tengku di Lupu, Baba Daud Arumi ya, yang ditengarai orang tuanya itu dari militer Turki dikirim ke Aceh. Bang Rizkan sendiri menikmati tidak atau sempat melihat dalam nggak bagaimana dinamika proses hubungan relasi antara Aceh dan Turki? Kalau melihat sebenarnya track sejarah lagi kan, Turki itu kan terlalu banyak komunikasi dengan wilayah terluar, tidak hanya Aceh saja kan. Saat itu ya? Ya saat itu, ini terlalu luas ya untuk misalnya koneksi ke Balkan, koneksi ke wilayah timur, wilayah Mesir dan sebagainya, ke Afrika, terlalu banyak. Jadi Aceh itu satu sampel sebetulnya, satu sampel. Mungkin didasari oleh bukan expand atau sebagainya, tapi didasari oleh permintaan bantuan atau komunikasi jarak jauh, persaudaraan, ya kan? Karena militer ya. Ya, tapi kalau misalnya di wilayah-wilayah tertentu, misalnya wilayah ke Balkan, kan mereka memang masif expandnya ya, dengan ada target-target tertentu misalnya kan. Kalau kota besar Turki berapa kota besar? Istanbul, Ankara. Jadi mereka dihitung kota besar itu setelah melewati 1 juta. Di sana kan ada sekitar 80 lebih provinsi ya, provinsi. Populasinya lebih 1 juta baru ya, populasinya lebih 1 juta dianggap kota besar. Nah, kalau misalnya saya kan tinggal di Ankara sekitar 6 sampai 7 juta pada saat itu. Kemudian Istanbul dengan 15 jutanya. Nah, mungkin ada sekitar berapa ya? Mungkin lebih dari 5 lah kota-kota besar di sana. Akses untuk pendidikan, kesehatan Turki lebih. Kalau kesehatan memang menarik. Saya menjelaskan sedikit bagaimana kesehatan di sana. Mereka ada hospital, rumah sakit, dan setiap sekolah atau kampus yang membuka jurusan kedokteran harus punya hospital kan. Nah, ada hospital sana, kalau misalnya kita konsul harus pada satu dokter yang bertanggung jawab. Nah, nanti mereka cek track via sistem ya. Kalau boleh misalnya minta pandangan ya. Aceh kan juga salah satu provinsi di Indonesia yang tentu punya hubungan dengan Turki. Apa advice yang bisa Rizkan berikan agar Aceh ini lebih baik ya? Agar Aceh kemudian bisa meniru perkembangan Turki. Ya dari banyak sisi ya, kesehatan, pendidikan segala macam. Artinya sebagai seorang scholar yang pernah lama di Turki, melalui Buana, yang sudah merasakan kebudayaan kawasan tersebut, apa advice untuk Aceh kira-kira? Ada banyak sebetulnya, tapi kan tidak bisa mungkin kita jelaskan secara full ya. Ada beberapa kualitas pendidikan mungkin. Tapi kualitas pendidikan pun tidak bisa saya membandingkan antara tempat saya kuliah juga, karena saya kuliahnya di ibu kota. Membandingkan dengan provinsi juga beda kan. Tapi ada sistem manajemen tertentu. Kan kuliah di ibu kotanya? Ibu kota ya. Tapi juga ada kuliah di provinsi. Itu ada anak Aceh yang kuliah di provinsi? Enggak, maksudnya membandingkan antara Aceh dan saya misalnya ambil kuliah di Aceh dan sana kan beda di provinsi dan kota kan. Tapi hal yang saya salut dari orang Turki itu manajemennya sangat bagus, mengatur sesuatu itu sangat bagus. Misalnya misalnya sebuah yayasan yang mereka bina sebagainya, itu hingga hal terkecil, misal mencari istri dari si anggota atau stafnya itu mereka kerjakan itu. Manajemennya sangat bagus, dan saya menyarankan kalau misalnya belajar tentang manajemen keagamaan, itu saya sarankan ke Turki. Bisa jadi salah satu pilot project ya untuk belajar bagaimana NGO filantropi agama itu bekerja ya, mensupport bagaimana mengumpulkan dana, kemudian mereka punya visi yang jauh mungkin ya. Maksudnya contoh, ketika mereka menyiarkan tentang mu'alaf di Afrika Selatan, yang mungkin di bayangan kita aja nggak tahu, karena kebanyakan dari kita kita fokus ke satu titik misalnya Timur Tengah dan sebagainya, sedangkan mereka sudah
menggaungkan beberapa titik sehingga ke Afrika Selatan misalnya ke wilayah tertentu. Artinya Aceh bukan hanya terjebak pada romantisme sejarah, tapi juga harus meniru banyak. Iya, mentalitas ekspansi itu juga harus ada, dan itu yang saya dapat di Turki. Iya. Jadi mereka punya mentalitas ekspansi. Ya, mentalitas ekspansi. Di kita itu mentalitas defensif kan. Ya, ekspansi dalam konteks dagang. Konteks dagang hingga konteks syiar, hingga mereka membangun masjid di 3.000 lebih masjid di Oh ya? Ya, di luar negeri itu selalu mentalitas ekspan. Jadi warisan sebut dari Turki punya mental ekspansif dan Aceh defensif. Ya, ini membuat mungkin mungkin butuh proses kan. Karena kita itu menarik ya. Baru selesai konflik dan kita butuh proses lagi kan. Artinya ada banyak ruang untuk orang Aceh bisa belajar agar lebih menjadi ekspansif ya. Iya, misalnya ada imajinasi untuk membangun masjid di Jepang misalnya, membangun masjid di wilayah Maroko atau ya bagaimana. Ya, karena kan orang Aceh juga hanya mengambil 2 segmen saya pikir di Turki ya. Pertama segmen sejarah, yang kedua segmen Erdogan. Erdogan itu kan lebih politik pada konservatif ya, agama gitu. Tapi sebenarnya ada banyak hal yang bisa ditiru. Banyak hal sebenarnya. Turki sekarang Asia atau Eropa? Semangat Eropa pasti. Semua Eropa. Meskipun terletak hampir 70% mungkin terletaknya di Asia. Tapi belum diakui sebagai Uni Eropa ya? Belum. Tapi dari segi lain mungkin mendapat ya inilah ya penerimaan ya. Tapi dari segi keanggotaan mungkin agak susah ya. Untuk PhD masih pengen ke Turki atau gimana Mas? Ada sebetulnya. Nah, kalau tuh usia harapan hidup manusia ya. Turki bagus nggak untuk jadi satu pilot? Bagus sebetulnya kalau kan tadi ngomongin sempat kampung-kampung ketemu dengan orang ya. Bagus. Kenapa saya katakan bagus? Hal paling menarik saya belajar di sana adalah bagaimana supply chain itu bekerja dengan bagus. Meskipun mereka krisis, mereka inflasi dan sebagainya, supply chain itu bagus. Jadi bagaimana supply chain itu, maksudnya tomat bisa didapati dengan harga ini meski melambung, tapi bisa didapat dalam sekejap mata gitu kan, karena supply chainnya jalan gitu. Dan bisa dicontoh di pandemi itu mereka tidak khawatir terhadap logistik dan sebagainya. Ya itu supply chainnya jalan. Mungkin yang goncang sedikit sedang terkait ekonominya, inflasi ya. Kalau usia orang untuk hidup di Turki biasa lebih tinggi, malah kebalikan, orang yang nongkrong di warung kopi itu orang tua kalau di Turki. Nah, saya pernah baca satu buku ini, bukunya antropolog Martin van Boonesen ya, orang Kurdi. Tahu ya orang Kurdi? Iya, orang Kurdi yang Kurdi Turki. Ini gimana kondisi ceritanya nih? Mungkin ya kalau sebelumnya mungkin ada sedikit dinamika politik. Ya, dinamika politik dan sebagainya. Tapi di sekarang ini mungkin sudah sedikit lebih cair ya. Mereka punya pendekatan khusus ya. Pendekatan khusus mengambil misalnya tokoh-tokoh mereka untuk koalisi dan sebagainya, kombinasi dengan presiden. Rekomendasi buku yang bisa dibaca untuk melihat Turki apa Bang? Waduh, banyak sebetulnya. Ya, salah satunya apa? Kalau misalnya kan saya kan di ini, ada namanya tokoh kayak Inggris kan, memang terkenal dia. Yeah. Nah, saya punya koleksi, saya pernah kirim juga ke satu guru di sini. Beliau minta ya saya rekom. Cuma saya lupa namanya. Karena kan setelah pulang saya tidak lagi membaca secara khusus tentang buku-buku Turki. Saya ngambil jurnal kan. Misalnya contoh tentang bagaimana dinamika orang Indonesia melihat azan di Turki. Itu sebetulnya banyak jurnal-jurnal menjelaskan tentang azan bagaimana azan bahasa Turki masih perubahan azan itu ya bisa dapat sebenarnya di jurnal. Saya pernah dengar di YouTube azan bahasa Turki. Ya, itu ya masa-masa kelam sebagai semangat nasionalisme mungkin ya saat itu ya. Iya. Saat itu pengen mengubah semuanya kan. Karena semangat yang dilihat yang itu kan karena terlalu banyak kearah-araban, jadi ada semangat nasionalisme bahwa ingin mengembalikan bahwa kita ini Turki, pengen kita kembalikan semua. Nah, itu yang sedikit offside ya. Saya nonton di YouTube itu bagaimana kemudian suara azan di dalam bahasa Turki ya. Sampai sekarang masih dikumandangkan di masjid Turki. Iya. Masih, tapi juga sudah ada gerakan perubahan kembali pada teks Arab ya. Iya, pasti. Gitu. Oke, Mas Kan, makasih banyak. Thank you. Ya, sama-sama. Sampai ketemu lagi. Insyaallah.